Video berdurasi 2 menit 50 detik dengan terang benderang menampilkan sosok Ketua Majelis Desa Adat MDA Bali yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Indonesia, Idewa Gede Ngurah Swasta alias Ide Penglingsir Agung Putra Sukahet, berkata bahwa kalau penganut sampradaya tidak bisa disadarkan atau dibina keluar dari Bali. Mulai detik ke-53, Sukahet mengungkapkan orasi sebagai berikut. Kita identifikasi mana orang-orang yang penganut sampradaya asing, mana yang ajeg penganut Hindu Dresta Bali. Harus colek pamorin, begitu dia ke pura, tanya dia atau mereka, apakah akan kembali ke Dresta Bali? Apakah masih sebagai penganut sampradaya asing? Tegas ditanya. Kalau mereka kembali inggih titiang matur sisip naturan guru piduke upa saksi karena tujuan kita sebenarnya bukan membenci tetapi menyadarkan dan membina. Tapi kalau tidak bisa disadarkan dibina keluar dari Bali. Karena titiang kebetulan Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia. Karena ada etika di Indonesia yang berdasar Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ini. Tidak boleh mengkonversi, menyebarkan keyakinan agama yang sangat berbeda kepada kelompok-kelompok orang-orang yang sudah beragama, ucap Sukahet dalam acara bertajuk Pesamuan Pemangku Padma Buana dan Kayangan Desa Sebali di Pura Ulun Danu Batur 5 Juni 2022. Pernyataan Sukahet ini dinilai tak hanya meresahkan, namun pernyataan tersebut juga dinilai berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi sekaligus mencegah konflik horizontal tersebut, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara, yakni DPP Persada Nusantara, FAKMHDI Bali, DPD Prajaniti Indonesia Provinsi Bali, dan PDKMHDI Bali menyampaikan pernyataan sikap resmi pada Senin 13 Juni 2022. Pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Waketum DPP Persada Nusantara, Dr. Gede Suwardana, Ketua FA KMHDI Bali Iketut Satenju SEMM, Ketua DPD Prajaniti Indonesia Provinsi Bali Dr. Wayan Sayoga, dan Ketua PD KMHDI Bali Putu Esa Purwita ini memuat 13 poin. Berdasarkan pernyataan Ketua Majelis Desa Adat MDA Bali yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Indonesia, Idewa Gede Ngurah Swasta dalam acara bertajuk Pesamuan Pemangku Padma Buana dan Kayangan Desa Sebali di Pura Ulun Danu Batur 5 Juni 2022 yang tersebar dalam bentuk video di media sosial telah meresahkan umat. Untuk itu, kami organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara menyatakan sikap sebagai berikut. Demikian tertulis dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi balipolitika.com. Menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua MDA Bali Idewa Gede Ngurah Swasta karena telah melakukan tindakan atau ucapan bernada menghasut dan provokatif yang meresahkan umat dan berpotensi terjadi konflik horizontal di masyarakat. Jika Ketua MDA Bali Idewa Gede Ngurah Swasta tidak mengindahkan pernyataan sikap ini, maka ditempuh upaya hukum sesuai peraturan undang-undang. Bunyi pernyataan sikap Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara poin ke-11 dan 12. Adapun pernyataan sikap yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara menjamin kemerdekaan warga negara dalam beragama dan beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Bahwa pura adalah tempat suci sebagai tempat untuk beribadah bagi seluruh umat Hindu. Yang ketiga, bahwa Dharma Pemangku Jan Banggul Ida Batara adalah menjaga dan merawat kesucian pura. Mendewa saksi kalau ada pemedek yang tangkil sebagai bagian dari Dharma pelayanan, sehingga fokus dan trepti dalam menjalankan Dharma tersebut. Mengutuk keras pernyataan Ketua MDA Bali Idewa Gede Ngurah Swasta yang akan melakukan identifikasi dan colek pamor atau sweeping kepada umat Hindu yang
menganut aliran kepercayaan sampradaya yang bersembahyang ke pura merupakan ucapan atau tindakan provokatif kepada umat Hindu. Yang kelima, bahwa MDA Bali tidak memiliki kewenangan melarang dan atau melakukan identifikasi dan colek pamor atau sweeping terhadap umat yang hendak bersembahyang ke pura. Bahwa pernyataan mengusir umat Hindu yang menganut aliran kepercayaan atau sampradaya dari Bali mengandung unsur provokasi dan penghasutan kepada umat untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar norma hukum. Bahwa pernyataan mengancam mengusir dari Bali umat sedharma berpotensi terjadinya konflik horizontal. Yang kedelapan, bahwa pernyataan menghasut dan provokasi untuk mengusir keluar Bali kepada warga lain yang dianggap sebagai penganut aliran kepercayaan atau sampradaya berpotensi menjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau HAM. Yang kesembilan, mendesak Ketua MDA Bali Ida Dewa Gede Ngurah Swasta agar mencabut ucapan yang bernuansa menghasut dan provokatif untuk mencegah terjadinya konflik horizontal, menciptakan ketertiban, keamanan, dan suasana yang kondusif di masyarakat. Yang ke-10, mendesak Ketua MDA Bali Ida Dewa Gede Ngurah Swasta meminta maaf kepada umat secara langsung dan atau disiarkan di media sosial dan media massa sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada umat Hindu. Yang ke-11, menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua MDA Bali Ida Dewa Gede Ngurah Swasta karena telah melakukan tindakan atau ucapan bernada menghasut dan provokatif yang meresahkan umat dan berpotensi terjadi konflik horizontal di masyarakat. 12, jika Ketua MDA Bali Ida Dewa Gede Ngurah Swasta tidak mengindahkan pernyataan sikap ini, maka ditempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ke-13, mengajak umat Hindu sedharma tidak mengikuti tindakan atau ucapan yang bernada provokatif, berpotensi melanggar norma hukum dan menyebabkan konflik horizontal, serta selalu memegang teguh ajaran Dharma untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang aman dan damai. Pernyataan Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara yakni DPP Persada Nusantara, FAKM HDI Bali, DPD Prajaniti Indonesia Provinsi Bali, dan PDKM HDI Bali dituding provokatif oleh Sukahet. Pernyataan Gede Pasok Suardika yang juga mengkhawatirkan terjadinya konflik horizontal sebagai imbas video berdurasi 2 menit 50 detik itu juga dituding provokatif oleh Sukahet. Menanggapi narasi yang sangat provokatif dari Gede Pasok Suardika dan pernyataan sikap Gede Suwardana yang mengatasnamakan Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara yang juga sangat provokatif. Dengan ini saya, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet sebagai Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan sebagai Ketua FKUB Bali, sebagai Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, dan sebagai Ketua Dharma Kerta PHDI Pemurnian memberikan pernyataan sebagai berikut. Tanda Sukahet mengawali pernyataannya sebagai mana telah ditulis lengkap dalam berita balipolitika.com. Dalam balipolitika.com dituliskan, menariknya meski video berdurasi 2 menit 50 detik terang benderang menegaskan soal pernyataan colek pamorin dan sweeping, ditanya satu persatu bagi umat yang sembahyang di pura dan keluar dari Bali, penganut sampradaya yang tidak bisa disadarkan serta dibina, Sukahet mengaku pernyataannya dipelintir. Bahwa dalam sambutan dan pernyataan saya di Pura Luhur Ulun Danu Batur tersebut tidak ada maksud dan kata sweeping. Tidak ada kata dan maksud mengusir dari Bali. Yang ada adalah edukasi saya untuk mencegah dan melarang penyebaran atau pengembangan ajaran sampradaya di desa-desa adat, khususnya di pura-pura, dengan cara terlebih dahulu mengidentifikasi umat Hindu desa Bali yang sudah terpapar ajaran sampradaya asing. Kemudian kalau mereka ingin masuk pura untuk agar ditanyakan dulu secara baik-baik apakah yang bersangkutan atau mereka itu sudah sadar kembali menjadi umat Hindu desa Bali atau masih sebagai penganut sampradaya asing. Kalau sudah sadar dan kembali menjadi penganut Hindu desa Bali, maka harus matur tuning dengan Sarana Banten Pejati. Bila diperlukan dengan Sarana Banten Guru Piduka. Kalau yang bersangkutan atau mereka masih menyatakan sebagai penganut salah satu aliran sampradaya asing, maka hendaknya dilarang masuk ke pura. Hal ini juga tidak sama perlakuannya terhadap umat agama lain seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu, karena tidak ada unsur penyebaran agama. Demikian bunyi pernyataan Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. Namun klarifikasi atas sambutan dan pernyataan di Pura Luhur Ulun Danu Batur yang disebutkan Sukahet tidak ada maksud dan kata sweeping, serta tidak ada kata dan maksud mengusir dari Bali.
melainkan edukasi untuk mencegah sekaligus melarang penyebaran atau pengembangan ajaran sampradaya di desa-desa dibantah sendiri oleh Sukahed. Ia menegaskan bahwa orang atau kelompok yang telah menyatakan pemeluk ajaran sampradaya asing, maka hendaknya kelompok itu tidak melaksanakan usaha penyebaran atau pengembangan di Bali, bahkan di Nusantara. Hendaknya nyah atau pergi dari Bali, bahkan dari Indonesia dan kembali ke negara asalnya di mana sampradaya itu dilahirkan. Silakan penyebaran dan pengembangan ajaran sampradaya tersebut dilaksanakan di negara tersebut, tulisnya di poin ke-16. Bahwa sangat disesalkan isi sambutan dan pernyataan saya di Pura Luhur Ulun dan Batur itu telah dipelintir, dimanipulasi secara tidak bertanggung jawab dengan berbagai narasi dan pernyataan yang tentunya patut diduga untuk menyesatkan opini umat dan masyarakat secara luas, dan juga patut diduga upaya-upaya pemelintiran dan manipulasi isi sambutan saya itu bertujuan untuk membela eksistensi sampradaya asing di Bali dan di Indonesia yang jelas-jelas akan merongrong dan menghancurkan agama Hindu Dresta Bali, budaya Bali, adat tradisi Bali yang adiluhung, yang pada gilirannya bertujuan menghancurkan desa adat di Bali, bahkan Bali itu sendiri, karena sekali lagi Bali tanpa desa adat, Bali tanpa agama Hindu Dresta Bali bukanlah Bali, tegasnya. Berikut pernyataan lengkap Sukahed sebagaimana sudah beredar dan pada saat itu diterima oleh redaksi balipolitika.com. Om Swastiastu, Om Awiganamastu. Kepada seluruh keramat desa adat di Bali, kepada semua masyarakat Bali, dan kepada segenap masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai. Menanggapi narasi yang sangat provokatif dari Gede Pasok Suardika dan pernyataan sikap Gede Suardana yang mengatasnamakan Aliansi Bhinneka Hindu Nusantara yang juga sangat provokatif. Dengan ini, saya Ida Panglingsir Agung Putra Sukahed sebagai Pandese Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan sebagai Ketua FKUB Bali, sebagai Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, dan sebagai Ketua Dharma Kerta PHDI Pemurnian memberikan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kepentingan Bali dan kepentingan negara Indonesia harus dikedepankan. 2. Bahwa agama Hindu, Dresta Bali, adat Bali, tradisi Bali, budaya Bali, dan desa adat Bali adalah merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan, yang merupakan jati diri Bali, identitas Bali, dan segenap keramat desa adat di Bali. 3. Bahwa oleh karenanya sudah menjadi tugas utama bagi segenap desa adat di Bali, Majelis Desa Adat di Bali, Bandesa Agung beserta seluruh prajuru Majelis Desa Adat dan segenap keramat desa adat untuk selalu menjaga, memelihara, dan melestarikannya agar tetap ajak dan menjadi tuan rumah di Bali. Yang keempat, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta sangat bergantung dengan kerukunan yang bersih semangat toleransi, kebersamaan, persaudaraan, dan saling menghormati. Yang kelima, bahwa agar kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia tetap bisa terjaga selamanya, maka penyebaran agama atau tatanan keagamaan yang sangat berbeda yang dilakukan secara sengaja, strategis, dan masif di tengah kelompok masyarakat yang sudah beragama dan sudah memiliki tatanan keagamaan adalah sungguh dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan etika dan nilai kerukunan, sangat bertentangan dengan Pancasila dan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, bahwa sampradaya asing yang transnasional seperti Hare Krishna dan yang lainnya adalah gerakan asing yang telah membawa menyebarkan tatanan keagamaan yang sangat berbeda di tengah-tengah umat yang sudah beragama di Indonesia, khususnya di Bali. Yang ketujuh, bahwa sampradaya asing transnasional seperti Hare Krishna dan yang lainnya sangat berbeda dengan Hindu Nusantara, khususnya Hindu Dresta Bali, baik dikaji dari Widi Tatwa dan Tatwa agama Hindu secara umum. Susilanya terlebih di dalam upacaranya, bahkan upacara caru pun selalu dimanipulasi. Yang kedelapan, bahwa sampradaya asing seperti Hare Krishna dan yang lainnya tidak punya kepercayaan terhadap ide Sang Yang Widiwasa, Istadewata, Batara Kawitan, Leluhur, dan Sang Panca Mahabuta dan para buta kala. 9. Bahwa oleh karenanya sampradaya asing tersebut tidak juga mengenal Pancasrada, Pancayannya, terlebih upacara Pancayannya, bahkan pegangan kitab sucinya pun sangat berbeda dengan agama Hindu Nusantara, khususnya agama Hindu Dresta Bali. Ke-10, bahwa telah terbukti sampradaya asing tersebut telah menyebarkan tatanan keagamaan yang sangat berbeda di tengah-tengah umat beragama, khususnya di tengah-tengah umat Hindu Dresta Bali.
Kalau ini terus dibiarkan dan tidak ada kebijakan dan tindakan tegas dari kita semua khususnya di Bali, maka pasti lambat laun sebagian besar pura-pura di Bali akan diperalina. Tidak ada lagi upacara keagamaan Hindu Dresta Bali, budaya Bali, adat Bali. Tradisi Bali akan berganti dengan tatanan yang dibawa oleh sampradaya asing tersebut. Maka Bali pun juga akan tiada. Pariwisata pun akan lenyap dari Bali. Bali tidak akan Bali lagi. 11. Bahwa oleh karenanya, maka sampradaya asing harus dilarang dan dicegah penyebarannya dan pengembangannya di Nusantara Indonesia khususnya di Bali. Ke-12, bahwa kita juga patut sangat bersyukur Gubernur Bali Bapak Wayan Koster didukung oleh para bupati, wali kota, DPRD, Forkompinda Provinsi, Kabupaten Kota, Majelis Desa Adat didukung sepenuhnya oleh segenap desa adat di Bali dengan ikrar-ikrarnya telah sangat bijaksana dan tegas menolak dan melarang penyebaran dan atau pengembangan sampradaya asing di Bali. Karena pelarangan dan penolakan ini sangat sejalan dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Sangat sejalan dengan nilai Pancasila dan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ke-13, bahwa didorong oleh semangat memelihara kerukunan di Indonesia, khususnya di Bali, semangat mengamalkan Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat menegakkan Perda nomor 4 tahun 2019. Saya bersama Bapak Gubernur Bali di berbagai kesempatan selalu mensosialisasikan, mengedukasikan, dan menegaskan cara-cara pencegahan dan pelarangan penyebaran atau pengembangan ajaran sampradaya asing di Bali. Yang ke-14, bahwa atas dasar pertimbangan butir-butir di atas, dalam sambutan saya di Paruman Pemangku di Pura Ulun Danau Batur beberapa waktu lalu, saya mensosialisasikan, mengedukasi segenap umat Hindu Dresta Bali untuk bagaimana cara yang efektif mencegah dan atau melarang penyebaran atau pengembangan sampradaya asing di wewengkon desa adat khususnya di Pura-Pura. Yang ke-15, bahwa pencegahan dan pelarangan penyebaran pengembangan sampradaya asing tersebut juga mengutamakan cara-cara pembinaan penyadaran edukasi dan tanpa kebencian. 16, bahwa dalam sambutan dan pernyataan saya di Pura Luhur Danau Batur tersebut tidak ada maksud dan kata sweeping. Tidak ada kata dan maksud mengusir dari Bali. Yang ada adalah edukasi saya untuk mencegah dan melarang penyebaran pengembangan ajaran sampradaya di desa-desa adat, khususnya di Pura-Pura dengan cara terlebih dahulu mengidentifikasi umat Hindu Dresta Bali yang sudah terpapar ajaran sampradaya asing. Kemudian kalau mereka ingin masuk ke Pura, untuk agar ditanyakan dulu secara baik-baik, apakah yang bersangkutan atau mereka itu sudah sadar kembali menjadi umat Hindu Dresta Bali atau masih sebagai penganut sampradaya asing. Kalau sudah sadar dan kembali menjadi penganut Hindu Dresta Bali, maka harus matur piuning dengan sarana Banten Pejati, bila diperlukan dengan sarana Banten Guru Piduka. Kalau yang bersangkutan atau mereka masih menyatakan sebagai penganut salah satu aliran sampradaya asing, maka hendaknya dilarang masuk ke Pura. Hal ini juga tidak sama perlakuannya terhadap umat agama lain seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu, karena tidak ada unsur usaha penyebaran agama. Kalau ada orang yang atau kelompok yang tetap menyatakan pemeluk ajaran sampradaya asing, maka hendaknya kelompok itu tidak melaksanakan usaha penyebaran atau pengembangan di Bali, bahkan di Nusantara. Hendaknya enyah atau pergi dari Bali, bahkan dari Indonesia dan kembali ke negara asalnya di mana sampradaya itu dilahirkan. Silahkan penyebaran dan pengembangan ajaran sampradaya tersebut dilaksanakan di negara tersebut. Poin ke-17, bahwa sangat disesalkan isi sambutan dan pernyataan saya di Pura Luhur Ulun Danau Batur itu telah dipelintir, dimanipulasi secara tidak bertanggung jawab dengan berbagai narasi dan pernyataan yang tentunya patut diduga untuk menyesatkan opini umat dan masyarakat secara luas, dan juga patut diduga upaya-upaya pemelintiran dan manipulasi isi sambutan saya itu bertujuan untuk membela eksistensi sampradaya asing di Bali dan di Indonesia yang jelas-jelas akan merongrong dan menghancurkan agama Hindu Dresta Bali, budaya Bali, adat, tradisi Bali yang ada di Luhung, yang pada gilirannya bertujuan menghancurkan desa adat di Bali, bahkan Bali itu sendiri. Karena sekali lagi Bali tanpa desa adat, Bali tanpa agama Hindu Dresta Bali bukanlah Bali. Sekian, semoga bermanfaat. Matur suksma, Om Anobadra Kratowo Yanto Wiswata.
Semoga Tuhan selalu menuntun dan memberkati kita semua. Om Santi 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 Om. Hormat Ida Penglingsir Agung Putra Sukahai. Demikianlah tulisan surat pernyataan yang diterima oleh balipolitika.com. Semoga semua para tokoh-tokoh yang ada di Bali bisa menyikapi permasalahan ini dan lebih mengutamakan benar-benar mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Intinya, Bali haruslah tetap ajak dengan tradisi Balinya agar tetap menjadi Bali seperti dahulu yang dicintai oleh seluruh turis di dunia. Karena memang benar jika Bali tanpa tradisi budaya Bali, tanpa adat istiadat, pasti tidak menarik lagi. Dan dalam penyelesaiannya memang harus permasalahan sampradaya ini hendaknya menghindari kata-kata atau ucapan-ucapan yang intinya bisa memperkeruh suasana, bisa memperluas konflik horizontal. Semeton, mari kita berdoa semoga para tokoh ini bisa duduk bersama-sama mencarikan solusi yang terbaik yang tujuannya adalah keajegan Bali dan bersama-sama tanpa ada niat untuk saling menjatuhkan dan merasa paling benar. Semoga kita lihat ke depannya Tuhan selalu memberikan jalan. Bali selalu ajak dan semeton di Bali selalu rukun karena kita jumlahnya sudah sedikit. Ingat semeton, kita tidaklah terlalu banyak. Jangan kita yang sudah sedikit terkenal Bali yang damai akan menjadi porak-poranda karena permasalahan ini. Silakan tuliskan pendapat Anda semeton di kolom komentar. Ingat, berkomentarlah yang sopan dan yang baik. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.